Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para ikhwan fillah rahimallahu wa iyyakum, peserta atau partisipan di acara ini, pertama dan utama tentu saja marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat limpahan karunia-Nya kepada kita. Dan alhamdulillah wa syukurillah, hingga hari ini kita masih bisa berjumpa ya, walaupun secara daring seperti ini. Dan sebagaimana tema yang telah diberikan, insya Allah kita akan membicarakan, bahas seputar kejadian yang baru-baru ini, yang boleh dikatakan ya menggegerkan dunia. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang gembira, ada yang sedih, ada yang memuji, ada yang mencemooh, ada yang datar-datar saja menanggapi tentang kemenangan Taliban di Afghanistan. Sebelum kita membicarakan masalah bagaimana Taliban hari ini bisa memperoleh kemenangan sedemikian rupa, saya kira perlu kita ketahui dulu siapa sebenarnya Taliban. Sebab di antara mereka yang tidak senang dengan kemenangan Taliban ini, bukan ini, sejak dahulu, sejak kemunculan Taliban dalam arti kekuatan politik, yaitu tahun 96 mendeklarasikan Imarah Islami Afghanistan zaman pimpinan Mullah Muhammad Umar rahimahullah. Itu banyak orang menanggapi dan mengatakan di antara mereka bahwa Taliban ini orang baru. Taliban ini adalah orang yang ketika jihad melawan Soviet komunis itu tidak memberikan kontribusi apa-apa. Jadi mujahidin yang dulu berjihad melawan Soviet digulingkan, dikudeta oleh Taliban. Sehingga sekarang kan Taliban di posisi mereka yang berontak, yang bersalah. Dan yang mengatakan ini bukan orang-orang biasa ya. Di antara yang mengatakan seperti inilah mereka yang dahulunya pernah ke Afghanistan juga. Dikenal sebagai alumni Afghanistan. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Saya kira saya nggak perlu sebut namanya. Tapi di media ngomong begitu. Kemudian yang kedua juga, dengan mengetahui siapa Taliban, kita akan mengetahui rahasia kemenangannya. Mengapa kok Taliban begitu cepat diberi Allah Ta'ala kemenangan ini? Terutama yang baru-baru ini. Dalam tempo lebih kurang dari tanggal 6 Agustus sampai tanggal 15-16 Agustus, lebih kurang 1 minggu lebih lah. Itu 6 provinsi di Afghanistan, itu 6 provinsi terakhir dari total 34 provinsi itu futuh di tangan Taliban, termasuk Kabul. Dan sebelumnya lagi provinsi yang lain juga berjatuhan juga. Nah ini dengan kita mengetahui siapa Taliban, insya Allah akan tersingkap pertanyaan berkenaan mengapa kok Taliban bisa begitu mudahnya menang. Saya kira ini kalau memang dibuat, saya lihat itu kayak berseri ya kalau nggak salah ya. Mungkin dalam tempo lebih kurang 1 jam ini itu dulu yang akan kita sampaikan, dan insya Allah nanti ada diskusi, mungkin bisa kita bahas bersama. Siapa Taliban? Taliban itu bahasa Pashto, dalam bahasa Arabnya tolabah atau tolab, atau para penuntut ilmu bahasa Indonesianya. Jadi dia sekelompok pelajar mahasiswa, pelajar dalam arti kata mereka yang dalam strata pendidikan aliyah tingkat SLTA, kalau di kita ini aliyah namanya, atau mualimin di beberapa pondok.
dan mahasiswa atau Mahat Ali. Itu dari segi lembaga pendidikan agama. Dan ini yang paling banyak. Mayoritas warga Afgan itu cenderung untuk memilih pendidikan agama. Yang pendidikan umum sangat jarang sekali. Ada juga tapi sangat jarang sekali. Dan pada saat Jihad Afgan dimulai pada abad 20, sebelum Soviet masuk, yaitu tahun 75 sudah mulai mereka sebenarnya. Tahun 1975, 4 tahun sebelum Soviet masuk Afghanistan, itu sebenarnya jihad bersenjata di Afghanistan sudah dimulai. Dalam bentuk kelompok kecil. Dalam bentuk kelompok kecil, itu dimotori oleh para mahasiswa dan dosen Universitas Kabul. Seperti misalnya Profesor Dr. Ghulam Nayazi, rahimahullah. Beliau dosen guru besar di situ, dan juniornya, murid-muridnya seperti Ustadz saya, Ustadz Robani, kemudian Ahmad Samasud, Himakia, dan lainnya. Itu semuanya itu semua adalah mahasiswa dan dosen Universitas Kabul dari berbagai disiplin ilmu. Seperti Himakia dengan Ahmad Samasud itu dari Fakultas Teknik, makanya disebut engineer. Kemudian ada lagi yang lain dari Fakultas Din, Tarbiyah, Pak Suludin, dan lainnya. Seperti Ustadz Sayap dan lainnya, Urbani. Itu juga yang sebelumnya tidak bersama mereka seperti Mujadidi, itu juga dia alumni daripada Universitas Kabul, Profesor Dr. Syabghatullah Mujadidi. Kemudian ini berkembang dan mendapat dukungan daripada ulama-ulama tradisional. Jadi di Afghanistan itu di setiap desa itu ada kiainya, kalau di kita sini bilang, orang sana bilang ada mulawi, maulana. Jadi Taliban ini adalah mereka sedang menuntut ilmu. Nanti kalau sudah tamat itu biasanya disebut mullah. Kalau dia meningkat keilmuannya, maka strata di atasnya namanya maulawi, di atasnya lagi namanya maulana. Itu adalah gelar-gelar keagamaan. Gelar-gelar keagamaan. Kalau gelar yang umum itu biasanya profesor, doktor, gitu ya. Atau dalam bahasa Arabnya syekh, al-alamah. Dan karena mayoritas warga Afgan itu adalah pendidikan agama background-nya, sehingga secara kuantitas itu paling banyak. Paling banyak jumlahnya daripada yang mengenyam pendidikan umum. Otomatis tamatannya itu mulai segala macam itu banyak jumlahnya dan tersebar di seluruh desa-desa kabupaten Afghanistan dan berpengaruh menjadi tokoh masyarakat. Di masyarakat Afgan ini masyarakat yang sangat menghormati ulama. Ulama itu bisa saja posisinya lebih tinggi daripada pimpinan politik di tempat tertentu. Itu bagi warga Afgan seperti itu. Pimpinan ulama itu sangat luar biasa. Dan ini tradisi yang sudah dijaga dari generasi ke generasi. Sehingga suatu rezim apabila dia ingin stabil, dia harus merangkul ulama-ulama ini untuk menjadi pendukungnya. Kalau enggak, akan terjadi pemberontakan. Afghanistan itu sering terjadi pemberontakan, kudeta. Kemudian tahun 75 tadi ketika sudah muncul gerakan jihad dari kelompok kecil, dan perlu diketahui bahwa ini kalau orang mengatakan tadi, ada sebagian orang mengatakan ini orang baru segala macam, ini sama sekali tidak punya data. Atau bahasa kasarnya sok tahu lah. Itu keterlibatan Mulawi itu sangat dari awal sudah terlibat. Jadi mereka yang dari kampus Kabul tadi itu asal muasalnya dari desa tertentu, dari kabupaten tertentu, provinsi tertentu, di mana tempat mereka berasal tadi itu, situ ada tokoh-tokoh agama atau mullah dan mulawi. Itu. Jadi mereka ketika ingin melakukan satu gerakan, dia harus menyampaikannya kepada mullah dan mulawi ini.
Apa yang terjadi sekarang ini? Kondisi politik di Kabul bagaimana? Ketika Mullah Nawawi itu kemudian membenarkan pandangannya itu, dan Mullah Nawawi inilah nanti yang menyuruh kepada masyarakat di desa itu ataupun kabupaten atau provinsi untuk bangkit. Walaupun Mullah Nawawi itu barangkali secara posisi di kemudian hari dia tidak dapat posisi, misalnya dia hanya sekedar menyeru saja, bisa saja begitu karena keikhlasannya. Sehingga muncullah ya, satu demi satu jamaah-jamaah jihad yang ada melawan rejim komunis pada waktu itu. Kita mengenal ada 7. Ada 7 seperti misalnya Ittihad Islami pimpinan Profesor Dr. Abdul Robi Rusul Sayap. Ini adalah alumni Universitas Kabul. Kemudian Hizbul Islam Hikmatyar. Hikmatyar juga alumni Universitas Kabul. Kemudian Jamaat Islamiyah Profesor Dr. Burhanuddin Rubani juga di Universitas Kabul. Kemudian Jabhai Mili Profesor Dr. Subhatul Mujahidi juga itu dari Universitas Kabul. Kemudian yang lainnya itu adalah ulama tradisional seperti Islam Yunus Kholis melalui Yunus Kholis, kemudian melalui Muhammad Nabi Muhammadi dengan mendirikan Harokat Inkilab Islamiyah. Kemudian ini dari kalangan tasawuf ada juga, yaitu Pir Ahmad Jelani. Jadi dikenal 7 jamaah jihad inilah dulu yang berjihad melawan Uni Soviet. Dan Taliban, yang nama Taliban itu ada di 7-7-nya. Ada yang bergabung ke Ittihad Islami Ustadz Sayap, ada yang bergabung ke Islam Hikmatyar, Yunus Kholis, Burhanuddin Rubani, dan lainnya. Masing-masing ada dengan porsi jumlah yang berbeda-beda, bervariasi, dan posisi fungsional organisasi di situ juga berbeda-beda. Ada yang dia hanya sebagai komandan regu, ada yang dia mungkin panglima wilayah, ada yang dia menjadi orang kedua sesudah amir jamaahnya, dan lainnya. Sebagai contoh misalkan melalui Jalul Haqqani, beliau bersama melalui Yunus Kholis. Dan ketika peristiwa di Afghanistan sudah genting tahun-tahun sebelum Uni Soviet masuk, ya, antara kurun waktu 75 sampai 79. Kemudian Abdul Harokat Islamiyah pada saat itu satu persatu dijebloskan penjara, bahkan dieksekusi dalam penjara, terutama yang gerakan dari Universitas Kabul tersebut. Nah, sebagian dari mereka itu berhasil melarikan diri dan hijrah sampai keluar perbatasan Afghanistan Pakistan, seperti misalkan Robani, Hikmatyar, Ahmad Masud, dan lainnya. Mereka kemudian musyawarah di rumahnya melalui Jalul Haqqani. Musyawarah, ini peristiwa sejarah. Musyawarah itu untuk membicarakan apa langkah selanjutnya. Teman-teman kita sudah banyak yang dipenjarakan oleh rejim komunis ini. Kemudian ada negosiasi mati tanpa proses pengadilan. Kita langkah selanjutnya gimana? Itu rapatnya di rumah melalui Jalul Haqqani. Jalul Haqqani ini di kemudian hari zaman Taliban itu Menteri Pertahanan Taliban era pimpinan Mullah Muhammad Umar. Jadi siapa yang mengatakan bahwa Taliban orang baru itu sangat tidak berdasar sama sekali. Sangat tidak berdasar. Dia hanya menyebarkan ketidaktahuannya kepada orang banyak. Belum lagi yang lain. Bahkan Mullah Muhammad Umar sendiri, beliau waktu itu adalah merapat kepada Tanzim Harokat Inqilabi Islami pimpinan Mulai Muhammad Nabi Muhammadi. Ya, karena beliau waktu itu memang relatif masih muda. Kalau Mullah Haqqani ini memang sudah Mulawi sejak dahulu. Mullah Umar ini adalah generasi sesudahnya, pemuda lah istilahnya. Makanya Mullah, bukan Mulawi. Mullah Muhammad Umar. Kalau Haqqani kan Maulawi, jalan Haqqani. Jadi satu tingkat ini dari segi kesenioran, senioritas lah.
Nah, terus waktu itu Mullah Muhammad Umar nggak dikenal orang. Ketika kami di sana pun kami tidak mendengar adanya seorang sosok tokoh namanya Mullah Muhammad Umar, itu nggak dikenal. Karena apa? Waktu itu beliau masih muda, relatif muda, dan beliau hanya bagian dari satu tanjim, yaitu Harokat Inqilab Islami. Beliau bukan pimpinan tanjim, bukan orang keduanya, orang ketiganya, bahkan di lebih bawah lagi. Di Kandahar, yaitu hanya bergabung dalam suatu regu, katakan mungkin peleton, katakanlah begitu, sekitar 30 orangan, beliau anggota di situ. Ya. Komandannya namanya Nik Muhammad waktu itu. Beliau ke situ, amal jihadnya itu merapatnya ke situ. Nggak ada mengenal. Zaman kami di sana ya memang tidak dikenal, tapi bukan berarti tidak dikenal, tidak terlibat, tidak ada kontribusi. Kan tidak begitu logikanya. Tidak dikenal bukan berarti bisa disimpulkan dia orang baru, tidak pernah berkontribusi. Tidak ada. Bahkan beliau sampai cacat matanya itu karena jihad melawan komunis waktu itu. Demikian juga orang-orang sekarang yang jadi petinggi-petinggi Taliban seperti Mullah Abdul Ghani Baradar, kepala divisi politik atau Lajnah Siyasiyah daripada Taliban, yang tempoh hari pernah ke Indonesia dan kemudian memimpin perundingan-perundingan di Doha, Qatar. Dan sekarang beliau sudah ada di Kabul. Beliau juga adalah ya lebih kurang tuh segenerasi dengan Mullah Muhammad Umar. Dan banyak lagi yang sudah syuhada nasabuhu Allah hasibuhu. Allah taqabbal min syahadatuhum. Itu. Kemudian bukti yang lain. Ketika kami di sana, istilah Taliban itu sudah dikenal bagi mereka yang memang katakanlah banyak berinteraksi ya, dengan mujahidin Afgan. Ya alhamdulillah hikmahnya Allah Ta'ala, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala menurut fadilah agak lama lah di sana, sehingga tidak semua ikhwan mempunyai pengalaman seperti yang Allah berikan kepada saya. Jadi istilah Taliban saya dengan mata kepala sendiri melihat dan dengan telinga sendiri mendengar. Sudah ada. Tahun 88, tahun 1988. Waktu itu kita biasa musim panas itu biasa masuk Jabha ke front pertempuran. Di provinsi Nangarhar di suatu tempat di Jabha. Itu ada satu rombongan ya berpakaian seperti kalau sekarang kayak Taliban beginilah, pakai sorban dan lainnya. Dipimpin oleh salah seorang ustadznya. Saya ketemu dengan ustadznya itu, ngobrol-ngobrol, perkenalan dari mana dan lainnya. Dan itu mereka sudah disebut Taliban. Komandan mujahidin setempat juga menyebut mereka Taliban. Memanggil mereka Taliban. Mana Taliban kemana tadi? Coba dipanggil untuk makan-makan. Nah, jadi sebutan Taliban itu sudah ada sejak. Itu di Provinsi Nangarhar. Kemudian di waktu yang lain ketika ke Provinsi Paktia juga sama, walaupun orangnya beda ya. Tapi juga sebutnya Taliban juga. Ketika itu kami berkesempatan untuk ke tempatnya melalui Jalan Haqqani, rahimahullah. Itu juga ada sekelompok orang melalui Haqqani panggil mereka Taliban. Mana Taliban? Panggil. Anak-anak muda. Dan Taliban itu kan tadi pelajar mahasiswa gitu. Nanti kalau udah tamat jadi Mulawi. Sudah ada juga. Jadi Taliban ini adalah profesi pelajar mahasiswa yang mereka ini mempunyai siklus kegiatan. Ketika masa belajar mengajar sudah mulai, mereka belajar mungkin di tingkatan SMA atau tingkatan Mahat Ali gitu. Dan sistemnya adalah pondok, boarding school. Nanti kalau liburan, biasanya musim panas liburannya itu, mereka kemudian
memanfaatkan liburan ini untuk masuk ke jabha-jabha. Dan biasanya yang mereka pilih adalah jabha yang asal daerah mereka. Misalkan mereka orang provinsi Ningrahar, mereka ke Ningrahar. Mereka orang provinsi Kunar, mereka ke Kunar. Mereka orang Paktia ke Kunar, ke Paktia. Orang Khus ke Khus, segala macam. Dan merapat ke komandan-komandan yang ada di jabha tersebut yang juga satu alma mater dengan mereka. Mereka dengar misalkan, oh ini senior kita Mulawi Fulan atau Mullah Fulan itu dia di sana. Ayo kita ke tempat dia saja, kita liburan ke sana. Mereka ke sana. Jadi siklusnya seperti itu. Nanti sudah selesai, liburan sudah hampir habis. Bagi mereka yang katakanlah belum ajalnya hidup, kembali ke sekolahnya. Bagi yang mungkin pas ada amaliat, sengit, kemudian ternyata disitulah ajalnya menjadi syuhada, ya sudah selesai. Dan ini rutin seperti itu, tahun demi tahun, tahun demi tahun seperti itu. Hingga kemudian rejim komunis itu jatuh. Tahun 92. Futuh Kabul. Tahun 92. Kemudian berdirilah pemerintahan Mujahidin. Mujahidi sebagai presidennya, kalau nggak salah, Perdana Menterinya itu Ustaz Sayap. Dan mereka punya rotasi. Nanti kalau nggak salah 6 bulan, kemudian nanti gantian. Maka tiba gilirannya kepada Robani. Dan pada saat itu pemerintahan Mujahidin ini, gabungan dari 7 Tanjim tadi ini, itu nampaknya belum mampu untuk menstabilkan negara. Sehingga mereka sibuk di Kabul, rapat-rapat membicarakan bagaimana susunan kabinet lah, itulah, inilah. Sementara di berbagai daerah itu tidak terkendali keamanannya, banyak begalan, banyak perampokan, penculikan anak gadis, kemudian berbagai macam kriminalitas lah. Nggak aman lah, intinya nggak aman. Sehingga kemudian bahkan ada Iwan kita yang di sana sempat tangkap oleh salah satu kelompok. Pernah ditangkap, pernah dipenjara. Kemudian dikurus, akhirnya bebas. Artinya sudah nggak terkendali. Bahaya sekali kalau kita ini zaman itu misalkan sembarangan kesana kemari. Tanpa pengawalan, tanpa hubungan mujahidin yang kuat, itu bahaya sekali. Nah, pada saat itulah kemudian terjadi peristiwa di Kandahar. Mungkin antum semua barangkali sudah dengar karena ceritanya sudah tersebar luas. Inti cerita adalah bagaimana sosok Mullah Muhammad Umar yang melihat bahwa rejim komunis sudah jatuh, kemudian beliau kembali ke basisnya, basicnya, yaitu sebagai mullah mengajar di madrasah yang beliau dirikan dan keluarganya di tempatnya ya, di Kandahar, di suatu desa. Ada peristiwa anak gadis orang diculik. Orang tuanya minta tolong kepada Mullah Muhammad Umar untuk membebaskan. Sebab penculik ini mengancam harus ditebus, kalau enggak akan dibunuh nih anak. Orang tuanya ini tidak mengadu kepada pemerintahan Kandahar yang ada, walaupun itu pemerintahan Mujahidin ya, karena tidak ada respon, ya tidak, istilahnya orang tua ini sudah putus harapan lah kalau mengadu ke sana. Ini kepada Mullah Muhammad Umar saja. Bergeraklah Mullah Umar dengan santrinya, dengan sesama mullah yang lain segala macam, mengedepankan nasihat kepada para penculik tadi. Bukan langsung diserbu, ditembakin, enggak. Tentu saja dengan tidak cukup dengan itu, bila ternyata nanti nasihat tolak, jadi ini proses hisbah kalau kita katakan ya, sebagaimana para ulama menjelaskan. Amar ma'ruf nahi munkar, pertama nasihat, nanti naik lagi peringatan, naik lagi sampai tingkatan diperangi. Itu dilakukan tahap itu oleh Mullah Muhammad Umar. Ternyata baru tahap nasihat, si penculik itu sudah alhamdulillah bertaubat, kemudian dibebaskanlah anak gadis itu, artinya berhasil, bahkan bujuk ini kemudian menyatakan ingin bersama Mullah Muhammad Umar, jadi mengakui kepemimpinan Mullah Muhammad Umar. Kemudian ini didengar oleh yang lain di kabupaten, desa lain di Provinsi Kandahar. Akhirnya meluas
Akhirnya seluruh Kandahar itu aman, terkendali, tidak ada kriminalitas dengan apa yang dilakukan oleh Mullah Muhammad dan kelompoknya ini. Sehingga kepemimpinan umat mulai diakui di provinsi Kandahar. Pimpinan formal walaupun dari pemerintah Mujahidin itu tidak diakui karena dianggap tidak becus. Ini kemudian terdengar di provinsi yang lain. Provinsi lain juga ada yang merapat. Jadi Al-Qaeda dekade pertama, zaman era Mullah Muhammad Umar, itu mengedepankan juga perdamaian. Bukan main serang, main sikat, main bunuh, enggak. Ini saya katakan sebab ada yang berpendapat Taliban ini sekarang sudah berubah, sudah moderat lah, sudah ini segala macam, enggak kayak dulu. Ini orang yang mengatakan demikian dia kurang teliti, kurang cermat mempelajari kelahirannya Taliban. Dari awal begitu Taliban manhajnya. Dari awal begitu. Mereka bukan orang yang bulu asal asal serang, enggak. Dari awal begitu. Mereka menerapkan aturan syariat Islam dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Mendahulukan nasihat, mau'idhah, kemudian terus bermujadalah, habis itu naik sebagaimana yang Ghazali rahimahullah dalam Ulumuddin itu kan menjelaskan hizbah seperti itu. Dan kita ya alhamdulillah panduannya juga itu. Ada konsep hizbah kita juga begitu. Jadi ada tahap-tahapan, nggak langsung di-sweep, digerebek segala macam, enggak. Ada seruan-seruan yang lembut dulu didahulukan. Itu dari dulu Taliban begitu, bukan hanya sekarang. Dulu seperti itu. Kemudian mendatangi para tokoh-tokoh mujahidin, mendatangi Ustadz saya, mendatangi Ustadz Rubani, mendatangi yang lain-lain, menyuruh dengan baik-baik. Mari kita tegakkan syariat Islam secara sungguh-sungguh. Ini keadaan negara sudah carut marut ini, banyak kriminalitas di mana-mana nih. Ini ladang opium ini semakin semarak. Perdagangan heroin. Tapi para tokoh-tokoh mujahidin ini itu seperti menunjukkan ketidakmampuannya. Wah, itu begini, wah enggak, itu nanti saja kita macam-macam lah alasannya. Sehingga mereka bergerak. Mereka dipersilakan bergerak waktu itu. Bukannya dilarang, dipersilakan bergerak. Maka Mullah Muhammad itu gerakan awalnya sebenarnya mendapat restu. Ya. Karena gerakan awal dari Mullah Muhammad bukan untuk menggulingkan. Tidak untuk menggulingkan pemerintahan mujahidin yang ada, tidak. Dia justru ingin membantu yaitu beramar ma'ruf nahi munkar yang mana pemerintah itu tidak mampu melakukannya. Itu awalnya sebenarnya. Nah, respon masyarakatlah yang melihat, oh ternyata yang layan kita ini. Nah, ini dia mampu memancarkan solusi-solusi yang ada di masyarakat. Wajar kalau masyarakat kemudian beralih kepercayaannya dari para pimpinan mujahidin yang 7 jamaah tadi itu kepada Mullah Umar dan kelompoknya. Itu suatu kewajaran, tabiat itu. Melihat keberhasilan para panglima perang mujahidin di berbagai wilayah merapat ke Mullah Muhammad Umar, akhirnya makin besar pengaruhnya. Kemudian akhirnya mereka minta kepada Rubani untuk benar-benar mendirikan pemerintahan Islam, bukan sekedar nama saja. Tapi sekali lagi Rubani juga alasannya macam-macam. Kemudian mereka menuntut supaya itu cepat-cepat diadili itu tokoh-tokoh komunis rejim yang lama itu seperti Najibullah dan lainnya. Tapi tidak juga dilakukan. Bahkan ada kecenderungan dilindungi oleh PBB dan kemungkinannya akan diekstradisi ke negara lain, diamankan. Wah, ini kan penjahat perang masih diamankan. Banyak membantai, membunuh rakyatnya sendiri kok. Sehingga banyak masyarakat yang sudah tidak percaya lagi ya, dengan pemerintahan mujahidin yang lama ini, Robani, Sayap dan lainnya. Sehingga satu demi satu wilayah demi wilayah semuanya merapat ke Mullah Umar. Tinggal Kabul. Ya. Perbedaannya, Futuh Kabul pada tahun 96 dengan Futuh Kabul tahun ini 2021 memang harus diakui 96 itu penuh dengan darah,
pertumpahan darah, ya, dengan peperangan sengit. 2001 itu mulus, tidak ada sama sekali. Taliban masuk mulus, tidak ada gedung yang rusak, tidak ada boleh kata tidak ada pertumpahan darah dalam memasuki kota Kabul. Ya. Rumah-rumah pejabat itu semuanya. Tapi 96 itu dia pertumpahan darah. Nah, inilah yang mungkin orang kemudian menilai Taliban sudah berubah. Sebenarnya bukan berubah dalam arti kata dirinya berubah. Karena situasinya yang berubah. Situasi berubah tentu harus disikapi dengan sikap yang berubah. Situasi apa itu? Tahun 96 itu ada resisten dari kelompoknya rejim Mujahidin yang lama. Dari kelompoknya Rubani, Ahmad Shah Massoud itu resisten dan melawan dengan kekuatan senjata. Dibantu dengan Rustum juga. Milisi Uzbek pimpinan Rustum ini. Rustum ini ketika zaman komunis, dia bersama komunis. Komunis sudah jatuh, menjelang jatuh, cepat-cepat dia meninggalkan rejim komunis, kemudian seakan-akan musuh komunis. Sehingga sempat berkoalisi sama Ahmad Shah Massoud untuk memerangi Taliban. Akibat ada perlawanan resisten bersenjata inilah terjadi pertumpahan darah di kota Kabul itu. Itu sebenarnya. Kalau dari awal misalkan semuanya menerima untuk bersama-sama kita sesama Muslim, sesama orang Afgan, kita tujuannya sama yaitu menegakkan syariat Islam, memberi pemerintahan yang dasarnya ada syariat Islam. Mari kita nggak usah perang. Mungkin keadaannya sama dengan tahun 2021 ini, Futuh Kabul ini. Sama. Tapi karena ada resisten, bahkan Ahmad Shah Massoud kewalahan, sehingga dia kemudian datang ke Eropa, bicara di depan Parlemen Uni Eropa, ya, di Brussel, Belgia. Di situ dia mengatakan bahwasanya kami harus dibantu. Kami harus dibantu oleh kalian, negara-negara Barat, oleh Amerika. Dia memprovokasi di situ. Jika kami tidak dibantu, maka bukan hanya Afghanistan yang terancam konflik berkepanjangan, korban rakyat tambah banyak, tapi juga kalian akan terancam juga karena orang-orang ini nanti juga akan menyerang kalian. Itu permintaannya Ahmad Shah Massoud kepada Uni Eropa, kepada Amerika, kepada NATO lah. Oleh sebab itu kemudian dari kalangan Al-Qaeda membunuh dia karena menganggap ini sudah berkolaborasi dengan orang kafir untuk memerangi saudaranya sesama Muslim. Ini hukumnya murtad. Maka kemudian dia dieksekusi, diadakan amaliyat untuk membunuh Ahmad Shah Massoud ini. Jadi situasi waktu itu seperti itu. Jadi pembunuhan Ahmad Shah Massoud itu bukan perintah daripada Mullah Muhammad Umar. Itu adalah Al-Qaeda, lain lagi urusannya. Yang terakhir ini seperti kalau kita ikuti ya, orangnya Ahmad Shah Massoud, orangnya Rubani di Herat, namanya Ismail Khan. Ismail Khan ini dulu dia adalah kapten di zaman pemerintahan komunis, kemudian dia desersi gabung dengan Mujahidin. Maka disebut turun Ismail Khan. Sekarang diberi gelar jenderal. Ismail Khan ini di Herat beberapa minggu yang lalu itu menyerahkan diri kepada Taliban, dan Ismail Khan ini waktu itu juga resisten. Selama lebih kurang 20 tahun dia memerangi Taliban terus. Tapi bagaimana sikap Taliban ketika dia menyambut seruan Taliban agar udahlah kita nggak usah perang, Anda serahkan saja senjata Anda, kan tujuan kita sama. Kami juga menegakkan syariat Islam. Kenapa Anda terus resisten? Maka Ismail Khan kemudian menyerahkan diri dengan damai, dan Taliban tidak melecehkan dia, tetap menghormati sebagai mujahidin yang lama, sebagai senior, dihormati, diwawancari dengan hormat segala macam. Kemudian Ismail Khan tidak ingin berlama-lama di Afghanistan, dia ingin sementara ini dia mau keluar saja, saya mau tinggal di Iran dulu.
Dipersilakan oleh Taliban. Diantar ke perbatasan ya silakan. Anda mau ke Iran ya silakan. Tidak disentuh, tidak apa-apa, tidak. Padahal selama lebih dari 20 tahun dia memerangi Taliban dan banyak Taliban yang dia bunuh. Jadi itu bukan berubah. Dulu pun begitu. Kalau seandainya dahulu juga Ahmad Masud, Ismail Khan dan lainnya itu juga bersikap seperti hari ini, Taliban pun akan bersikap seperti hari ini. Maksud saya begitu. Jadi, bukan berarti secara jati diri Taliban berubah. Enggak, manhaj Taliban tetap dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Situasi yang berubahlah yang kemudian sikap juga harus berubah. Kalau musuh itu mengancam dia akan juga membunuh kita, masa kita harus tetap lemah lembut? Itu kan tidak begitu ajaran Islam. Kecuali ajaran zaman dahulu, yang zaman Nabi Adam alaihissalam, zaman putranya Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Tidak dikenal syariat jihad untuk membela diri ketika diajak untuk dibunuh. Tidak dikenal itu. Oleh karena itu dalam Al-Maidah, Habil yang diajak dibunuh oleh saudaranya Qabil mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, mengisahkan itu, la'im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasidayya ilaika liaqtulaki akhafullah rabbul alamin. Jika engkau wahai Qabil hendak menggunakan tanganmu membunuhku, aku tidak akan menggunakan tanganku untuk membunuh engkau. Aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Tetapi ajakan damai dari Habil ini bukannya disambut damai pula oleh Qabil. Qabil malah semakin semangat untuk membunuh. Maka semakin dia bergairah untuk bunuh saudaranya. Karena ajakan damai ini dinilai sebagai suatu kelemahan. Suatu kelemahan karena perlawanan mudah dibunuh. Akhirnya dia menyesal. Hari ini mazhab seperti ini sudah nggak terpakai, sudah mansuh. Jadi sekarang ini syariat Islam itu bila kita terancam bahaya kita harus melawan. Demikian juga Taliban tadi itu. Ketika diajak baik-baik kita sama-sama, ternyata malah kemudian tidak bisa. Kami akan terus melawan hingga tidak penghabisan, perang terus. Masa Taliban terus lemah lembut kan nggak mungkin. Tapi sekarang mereka disuruhkan begitu, banyak yang merespon positif. Diakomodir seruannya Taliban. Maka Taliban pun juga ya terima tangan terbuka. Jadi sebagaimana seruan dari pimpinannya, yaitu Maulawi Hebatullah Akhundzada, menyuruhkan kepada seluruh mujahidin Taliban untuk seperti itu. Dan siapa yang menyambut seruan, dimaafkan. Dalam bahasa politik sekarang ini, amnesti, diberi amnesti. Tidak diproses hukum, tidak dipenjarakan, tidak ditangkap, tidak diinterogasi, tidak dihukum atas perbuatan yang lalu pernah membunuh Taliban sekian orang misalnya, pernah bahkan Muslim Yar. Muslim Yar ini adalah bagian daripada rejim Kabul sebelumnya. Ketika Anas Haqqani itu ditangkap, zaman ketika invasi Amerika ke Afghanistan, kemudian Muslim Yar ini adalah orang yang ngotot agar supaya dihukum mati Anas Haqqani, dan tidak setuju Anas Haqqani ini dibebaskan karena ada waktu itu ada pertukaran. Pihak Taliban minta, pihak Taliban juga menangkap 2 orang dokter, satu dari Amerika, satu Australia, orang bule. Kemudian ketika perundingan Qatar, pihak Taliban minta supaya dibebaskan Anas Haqqani. Paling tidak ditukar dengan tawanan kami ini juga. Hanya ditukar 3 dari mujahidin Taliban, 2 dari tawanan Taliban, yaitu 2 orang profesor doktor itu tadi. Di antara 3 orang ini adalah Anas Haqqani. Anas Haqqani ini ketika menjadi tawanan rejim Kabul, itu Muslim Yar ini ngotot supaya dihukum mati. Tapi ketika sudah hari ini foto Kabul, bagaimana Anas Haqqani mendatangi Muslim Yar, kemudian datang ke rumahnya dengan hormat, dengan santun, ya, bicara sebagaimana kawan, ya. Tidak ada dendam, tidak ada kamu dulu mengancam saya suku mati, sekarang saya nggak ada begitu, nggak ada, udah selesai, udah masa lalu. Itu Taliban. Dan ini bukan hari ini, dulu pun seperti itu. Bukan hanya Taliban, kebanyakan mujahidin Afgan itu seperti itu.
bagaimana tadi saya sampaikan bahwa ya Taliban itu mayoritas tulang punggung jihad di Afghanistan itu zaman komunis dulu adalah orang yang disebut sebagai Taliban ataupun mullah atau mulawina ini. Jadi dari dulu seperti itu. Dulu seperti itu. Kita misalnya bagaimana dahulu ada seorang sipir penjara. Ini zaman dulu ya, jihad di Soviet ini. Orang sipir penjara, orang Afgan juga, rejim komunis. Sangat kejam sekali. Banyak sekali tawan mujahidin yang dia tahan, yang dia siksa, bisa-bisa, bahkan ada yang mati di dalam penjara. Sebagai syuhada, nasabuhu, Allah asyik. Kemudian orang ini tertangkap oleh mujahidin. Tertangkap, karena waktu itu zaman jihad bukan ada pemerintahan, ya. Jadi nggak ada penjara, nggak ada apa segala macam. Maka sembari nunggu mahkamah, orang ini di penjara ditaruh di goa. Goa itu berada di tebing. Jadi goa itu ada di suatu dinding tebing yang cukup curam. Ya. Jadi untuk jalan ke goa itu tuh harus naik di jalan setapak yang cukup satu orang saja. Jadi walhasil itu jalan satu-satunya keluar masuk goa itu. Dan mujahidin nunggu di bawah saja. Di bawah daripada jalan setapak, ujung jalan setapak yang menuju ke gua itu. Udah di situ saja. Dan mujahidin bolak-balik ke atas, ngasih makanan, kasih minuman, air segala macam. Jadi tidak diborgol, tidak ada apa-apain karena dia sudah taruh situ saja. Toh dia juga nggak bisa kemana-mana. Orang ini kemudian berpikir, saya sudah berbuat kejam kepada mujahidin ini, kok saya malah diperlakukan manusiawi. Ini orang apa begini? Dia akhirnya stres. Stres suatu ketika dia lompat dari pintu gua, terjun ke bawah, ya meninggal. Bunuh diri. Karena pikirannya sendiri, karena stresnya itu sendiri. Jadi bukan karena kekejaman Taliban, kekejaman warga Afgan mujahidin saat itu yang mayoritas Taliban juga, ya itu juga sebenarnya sama, mirip. Artinya wataknya dari dulu seperti itu. Kemudian nggak ada dendam maksud saya. Kemudian berjalan waktu, Kabul itu sudah dikepung. 4 pintu gerbang Kabul utara, selatan, barat, timur sudah dikuasai oleh mujahidin Taliban. Dan mujahidin Taliban ini bukan serangan sekonyong-konyong, kemudian menembaki dengan meriam, dengan mortir segala macam, kemudian merangsek masuk dengan berondokan peluru. Enggak, nunggu saja di pintu gerbang, ngasih seruan kepada para petinggi-petinggi rejim yang masih di dalam kota Kabul untuk menyerah saja secara damai. Kami tidak akan memproses, kalian kami maafkan. Supaya nggak ada terjadi pertumpahan darah yang tidak perlu. Menunggu. Dalam masa menunggu ini ternyata apa? Ada yang lari terbirit-birit. Ashraf Ghani, presiden rejim sebelumnya, lari dengan beberapa orangnya ke Tajikistan, kabur ke sana bawa duit lagi, duit negara itu 169 juta dolar menurut laporan dari duta besar Rusia begitu. Kemudian si Amrullah Saleh, wakil 1 presiden, lari ke Panser, ngumpet di situ dan menggalang orang-orang supaya tetap persisten melawan pemerintahan Taliban ini. Dia merekrut anaknya Ahmad Shah Massoud, yang namanya juga Ahmad Shah Massoud, dan orang Panser yang ada di situ, memprovokasi. Kemudian ada yang lari ke Bandara Kabul, Bandara Karzai International Airport. Nah, itu yang terjadi peristiwa di mana ada masa yang yang berjubel di bandara udara untuk rebutan naik pesawat. Bahkan ada yang menggondeli pesawat yang mau terbang ke Amerika, sudah terbang masih digondeli di rodanya di pesawatnya, akhirnya jatuh dari udara, ya meninggal lah. Mungkin sekitar ada 7-10 orang. Mungkin sekitar itu. Itu karena kepanikan. Jadi mereka ini, ketika Taliban belum masuk Kabul, ada orang yang mengintimidasi, memprovokasi, hati-hati ini
Taliban sudah di gerbang Kabul ini. Nanti kalau masuk, kalian akan dibeginikan, kalian akan dipaksa, akan dijadikan istrinya. Kalian akan dipaksa menjadi istri yang ketiga, keempat, kalian akan dijadikan budak. Kalian ini akan dijilid, kalian akan macam-macam lah. Kalian akan dibunuh, nggak ada ampun. Jadi orang-orang ini jadi ketakutan, panik, kemudian rame-rame berbondong-bondong ingin kabur dari pesawat. Padahal pesawat yang ada itu terbatas. Berebutan sama warga asing. Pihak diplomat tentu mendahulukan orangnya. Terutama Amerika mendahulukan diplomatnya, keluarga diplomatnya untuk dievakuasi terlebih dahulu. Warga Afgan tuh walaupun dulunya adalah pengikut setia mereka, itu nggak boleh. Ini pelajaran bagi para pengkhianat. Jadi dalam situasi seperti itu, majikan ternyata melupakan jongosnya. Dibiarkan jongosnya ini. Hingga kemudian seorang pilot Pakistan, Nafis Khalid itu minta pensiunan pilot penerbang pesawat tempur Pakistan. Melihat kejadian tersebut, dia menuntut agar supaya pilot Amerika yang pesawatnya ini diterbangkan terus tanpa peduli ada orang yang bergelayutan di roda dan sayap pesawat hingga jatuh di udara itu supaya dituntut karena dia tidak melakukan apa-apa. Seharusnya kata orang Pakistan ini, seharusnya pilot tersebut dia melakukan sesuatu, misalkan disemprot dengan meriam air kayak ataupun pakai pengeras suara supaya disuruh minggir semuanya atau pendaratan darurat. Artinya harus ada usaha-usaha bagaimana supaya tidak terjadi korban. Tapi jalan terus pesawatnya, jalan terus, terbang terus. Padahal ada orang yang bergelantungan. Nah itu, ya. Itu contohnya. Bukan Taliban. Kemudian sebelum itu lagi, karena masa itu sudah berbondong-bondong ingin terbang berebutan pesawat di Bandara Sharjah Internasional, kemudian dicegah oleh tentara Amerika, ya. Ditutup gerbang bandara, tapi mereka lompat-lompat pagar semua, masuk ke landasan pacu, hingga ada sempat digelondong oleh tentara Amerika, ada sekitar 10 orang juga yang meninggal karena terkena peluru tajam dari tentara Amerika yang mengamankan situasi. Jadi bukan Taliban. Taliban tuh nggak ke bandara waktu itu, dia ke pusat kota Kabul. Itu kejadian, tapi tidak ada yang bicara, tidak ada yang mengkritik rejim sebelumnya maupun mengkritik Amerika yang pesawatnya itu digodeli tadi, digelayutin oleh orang-orang. Tidak ada yang mengkritik ke arah sana. Yang disalahkan Taliban. Itu. Nah, setelah itu Kabul futuh. Kabul futuh. Ikhwan Fiddin, rahimahullah wa iyyakum, kemenangan Taliban ini terutama futuh Kabul ini itu memberikan kita banyak pelajaran. Yang paling penting dan utama adalah keikhlasan. Jadi rahasia utama mengapa Taliban ini kuat melawan musuhnya ini itu karena keikhlasan. Mereka tidak ada keinginan untuk misalkan wah ini saya ingin menjabat ini tidak ada. Bahkan Hikmatyar yang lebih kurang 20 tahun sempat memerangi Taliban. Kemudian di akhir-akhir adalah dia merapat ke Taliban. Dipersilakan menjadi imam sholat oleh para petinggi Taliban. Itu bagaimana akhlaknya Taliban. Jadi posisi-posisi keduniaan itu tidak tertarik. Mereka tidak tertarik sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, para pimpinan Taliban ini memberi contoh. Contoh perjuangan, contoh pengorbanan. Bagaimana Mullah Muhammad Umar sendiri hidupnya sederhana dan putra-putranya itu beberapa ada yang menjadi syuhada
Sekarang putranya ada, salah satu putranya yaitu Mullah Muhammad Yaqub, wakil daripada Amir Mukminin Maulawi Hibatullah Akhundzada. Tapi yang selebihnya adalah banyak yang meninggal menjadi syuhada. Demikian juga Mullah Haqqani, anaknya banyak yang gugur di pertempuran. Kemudian juga Mullah Akhtar Mansur, pengganti Mullah Muhammad Umar. Kemudian yang sekarang ini Maulawi Hibatullah Akhundzada, salah seorang putranya ikut dalam amaliyah iktimasiyah, dalam satu amaliyat gugur di situ sebagai syuhada nahsubuhu. Coba kita bandingkan dengan pimpinan rejim Kabul ini. Ashraf Ghani misalkan presiden. Anaknya di sana di Amerika itu. Anak perempuannya itu ada di Amerika, jadi foto model. Hidup sebagaimana orang-orang kafir Amerika hidup. Gak ada bedanya. Kemudian Abdullah keluarganya itu di India. Kemudian yang lainnya juga demikian. Jadi itu siapa yang membiayai hidup luar negeri? Ya, mereka nggak bekerja. Dari uang-uang dari Amerika tadi itu, bantu Amerika itu untuk kepentingan keluarganya. Jadi tidak ada putra pimpinan dari rejim Kabul ini ikut bertempur melawan Taliban, itu tidak ada. Sebaliknya pimpinan Taliban itu bersama pengikutnya, bersama Taliban yang lain, nggak ada bedanya, maju di garis depan. Walaupun dia anak pimpinan. Dan ini dilihat oleh para pengikut. Ini tarbiyah bil qudwah namanya. Tarbiyah dengan contoh. Jadi kalau kita ingin berhasil dalam tarbiyah, maka setiap murabi itu harus memberi contoh. Maka insya Allah dia akan sukses tarbiyahnya ini. Kalau kita nggak kasih contoh, maka orang akan, kamu sendiri kayak gitu, kamu begini aja. Orang tidak akan gubris. Ini pelajaran penting bagi perjuangan. Hendaknya mereka yang diamanai sebagai mas'ul apapun juga, entah itu siasa, hizbah segala macam, hendaknya memberi contoh. Gimana? Memberi contoh. Konsisten komitmen dengan manhaj yang diambil. Itu yang kedua. Yang ketiga, Taliban ini persatuannya sangat kuat. Kita tahu bahwasanya jika tidak ada persatuan, serba konflik akan cerai-berai itu menjadi lemah. Dan ini bukan hanya ketentuan syariat. Syariat menyuruh kita, mewajibkan kita untuk bersatu. Wa'tasimu billahi jami'an wala tafarraqu. Fa in tanaza'tum bisyai'in wala tanazau fatafshalu wa tadabbaru hukum. Jangan kalian berselisih kemudian kalian akan gagal dan akan kehilangan kekuatan kalian. Itu adalah firman Allah Ta'ala. Syariat mewajibkan kita untuk bersatu. Satu barisan. Tapi qadar Allah, qadariyah, ketentuan kauniyah, artinya orang kafir pun melakukan juga. Kalau bersatu juga akan kuat, akan menang. Walaupun dia orang kafir. Walaupun dia orang kafir. Sunatullah qadariyahnya dia akan memperoleh kemenangan juga. Sehingga semboyan persatuan ini bukan hanya monopoli umat Islam. Orang kafir juga selalu menggunakan itu untuk kemenangannya, untuk kekuatannya. Persatuan. Ini artinya secara syariat memang disuruh, secara logika akal sehat memang harus begitu. Nah, Taliban memenuhi itu. Sunatullah syariah, sunatullah qadariyahnya dipenuhi oleh mereka. Maka dapat, kemenangan itu dapat. Ini faktor asbabnya. Faktor asbabnya seperti ini. Dan saya kira ini sampai sini dulu karena sudah hampir 1 jam, sudah 1 jam dan kurang. Mungkin nanti bisa kita perdalam dalam tanya jawab. Insya Allah masih banyak lagi sebenarnya yang mau saya sampaikan, namun ya sebaiknya tanya jawab saja, nanti diperdalam. Mudah-mudahan nanti bisa lebih mempertajam lagi bahasan kita pada pagi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.